Tujuan pembelajaran. Jadi, dapat dikatakan di sini bahwa tujuan dan maksud dari pengukuran pengamatan matahari adalah untuk mendefinisikan azimut di titik awal pengerjaan dan titik akhir pengerjaan dan untuk mengontrol hasil dari ukuran poligon. Selanjutnya pengertian, apa itu azimut geografis? Azimut geografis merupakan sudut yang sangat penting dalam berbagai bidang. Bayangkan kita sedang berada di tengah laut tanpa tanda-tanda daratan. Bagaimana kita bisa menentukan arah tujuan kita? Salah satu caranya adalah dengan mengukur azimut geografis. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metode penentuan tinggi matahari. Metode penentuan tinggi matahari ini cukup sederhana. Kita hanya perlu mengukur sudut antara matahari dan horizon. Namun, untuk mendapatkan hasil yang akurat, kita perlu memperhatikan beberapa faktor seperti waktu pengukuran, koreksi refraksi atmosfer, dan koreksi paralaks. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan alat yang digunakan untuk mengukur azimut matahari. Alatnya itu seperti ini. Nama alat ini yaitu teodolit. Teodolit dapat digunakan untuk mengukur azimut matahari dengan menggunakan teknik pengamatan yang tepat. Bisa dilihat gambarnya di sini. Di situ juga ada bagian-bagian dari teodolit. Langkah-langkah yang pertama ialah persiapkan alat ukur sudut. Tentukan titik observasi, ukur tinggi instrumen, amati dan ukur tinggi matahari, catat waktu pengamatan. Setelah kita memahami prinsip dasarnya, mari kita bahas langkah-langkah pengukuran secara detail. Setiap langkah memiliki peranan yang penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya adalah perhitungan azimut. Yang pertama, menggunakan rumus astronomi. Yang kedua, membutuhkan data tambahan seperti bintang tempat pengamatan, waktu pengamatan, dan deklinasi matahari. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak atau tabel astronomi dapat membantu perhitungan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan pengukuran. Yang pertama, posisi pengamat dapat ditentukan pada peta topografi. Yang kedua, alat teodolit ditempatkan di atas statif, lalu letakkan di atas patok. Lakukan centering dan pengaturan nivou kotak dan nivou tabung. Yang ketiga, atur fokus teropong ke titik jauh tak hingga. Perjelas benang diafragma dan jam digital ready. Yang keempat, dengan menutup lensa teropong terlebih dahulu, arahkan teropong dengan bantuan fixer ke matahari. Yang kelima, siapkan kertas putih yang akan digunakan untuk menadah bayangan dan ditempatkan di muka lensa okuler. Yang keenam, longgarkan skru pengunci gerakan horizontal dan vertikal sehingga mudah untuk mengatur gerakan teropong untuk mengarah ke matahari. Yang ketujuh, kunci skru pengunci gerakan horizontal dan vertikal, kemudian bayangkan matahari dipertajam. Yang kedelapan, dengan menggunakan skru halus horizontal dan vertikal, tempatkan tepi bayangan matahari pada benang vertikal. 10. Memberi aba-aba awas. Di sini, mencatat waktu siap dan selalu mengawasi jalannya detik. Yang ke-11, pembacaan dilakukan secara beruntut, biasanya ke matahari, biasanya ke patok, luar biasa, ke matahari, luar biasa, ke patok untuk masing-masing kuadran. Sistem kuadran dalam geodesi dinyatakan dalam gambar berikut. Koreksi paralaks dan refraksi. Definisi dari paralaks adalah pergeseran sudut yang tampak dari posisi yang berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan posisi pengamat. Penyebabnya, karena pengamat tidak berada pada titik yang sama dengan objek yang diamati. Misalnya, pengamat di bumi akan melihat bintang-bintang tanpa bergerak sedikit, karena bumi bergerak mengelilingi matahari. Untuk koreksinya, pengamat harus memperhitungkan posisi relatif antara lokasi pengamat dan objek yang diamati. Ini penting, terutama untuk objek-objek langit yang jaraknya relatif jauh seperti bintang-bintang. Ini untuk rumus paralaks. Di sini saya akan menjelaskan data pengukuran azimut matahari yang kami dapatkan. Pengukuran ke patok sebelah kiri tempat alat berdiri dari patok 2 dan patok 3. Tinggi alat 1470 mm, benang tengahnya 1470 mm, benang atasnya 1620 mm, benang bawahnya 1320 mm. Sudut vertikal yang kami dapatkan 90 derajat, 15 menit 40 detik. Untuk sudut horizontal 347 derajat, 52 menit 40 detik.
Titik pengamatan dari titik 2, titik acuan dari titik 3. Tanggal pengamatan, daerah pengamatan Gedung G, agribisnis. Temperatur udara 28 derajat Celcius. Ketinggian 8,21 meter. Lintang kota Bengkulu 3 derajat 51 menit 0 detik. Pengamatan 1. Kedudukan teropong biasa kuadran 1. Waktu pengamatan 17.18 dan 5.06. Bacaan lingkaran tegak atau vertikal 17 derajat 31 menit 25 detik. Bacaan lingkaran mendatar ke titik acuan 347 derajat 52 menit 40 detik. Ke tepi atau pusat matahari 260 derajat 40 menit 30 detik. Untuk besar lingkaran tegak terhadap matahari, azimut sama dengan 90 derajat dikurang sudut vertikal sama dengan 90 derajat dikurang 79 derajat 31 menit 25 detik. Yang kita dapatkan 10 derajat 28 menit 35 detik. Dari tabel 6 Almanak Matahari bulan November tanggal 6 November didapat nilai koreksi setengah diameter matahari atau 1/2D sama dengan 0 derajat 17 menit 4 detik. Tinggi pusat matahari atau HU sama dengan A plus minus 1,5 D sama dengan 10 derajat 28 menit 35 detik ditambah 0 menit 0 derajat 17 menit 4 detik sama dengan 10 derajat 45 menit 39 detik. Cos HU sama dengan cos 10 derajat 45 menit 39 detik sama dengan 0 derajat 58 menit 56,69 detik. Untuk sudut horizontal terhadap tepi matahari sama dengan HS dikurang HM sama dengan 347 derajat 52 menit 40 detik dikurang 260 derajat 40 menit 30 detik ditambah 360 derajat dikurang 360 derajat. Yang akhirnya kita dapatkan 87 derajat 12 menit 10 detik. Rumusnya sama dengan 1,5 D per cos HU sama dengan 0 derajat 17 menit 4 detik per 0 derajat 58 menit 56,69 detik sama dengan 0 derajat 17 menit 22,33 detik. Terhadap pusat matahari sama dengan 80 derajat 12 menit 10 detik ditambah 0 derajat 17 menit 22,33 detik sama dengan 87 derajat 29 menit 32,33 detik. Contoh soal menentukan RM, CP, dan CT. Dari tabel 1, koleksi refraksi menengah dengan HU 10 derajat 45 menit 39 detik. Maka dapat nilai RM sebagai berikut. Dari ada di tabel yaitu tabel kiri 20, 45, 40 dan tabel kanannya 57,2 X 56,6. Di sana terdapat segitiga juga yang sudut tegaknya 45,40 dan sudut bawahnya ada juga 57,2 kurang 56,6 dan di atasnya 57,2 min X. Jadi diperoleh dengan rumus 40 kurang 20 per 57,2 min 56,6 sama dengan 45 kurang 40 per 57,2 min X. Jadi X diperoleh sama dengan 57,05. Jadi RM sama dengan 00 derajat 0 menit